Halo guys, balik lagi bareng gue Evan. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum gue bikin video ini, gue tuh sempet bikin tebak-tebakan ya di Instagram Story Gadgetpedia. Itu gue sempet kasih lihat handphone ini nih yang kita mau unboxing. Gue sempet nanya ini tebak HP apaan. Dan rata-rata jawabannya itu pada nebak handphone ini tuh HP-nya yang paling banyak jawabannya itu Vivo, Realme, terus ada Oppo, yang jawab Xiaomi sama Samsung jarang gitu ya. Bisa dibilang ini emang desainnya itu emang rada-rada mirip banget ya sama Vivo tuh. Emang desain frame kameranya tuh. Nah ini jadi gue juga dikirimin nih. Ini dia handphonenya namanya Cubot X50. Ya ini bacanya Cubot ya. Bukannya Cubot, Cubot X50. Nah ini kalau gue cek harganya nih ada di harga 2,5 jutaan dan gue lihat speknya ini juga menarik banget nih. Nah kotaknya kayak gini, full black kayak gini. Nah di bagian belakangnya ada tulisannya tuh emas ya, warnanya tuh emas mengkilat gini. Nah ini fitur-fitur unggulan dari si Cubot X50. Nah ini si Cubot bilang ini adalah HP flagship untuk dari line up series Cubot yang hanya ini punya spek yang paling tinggi nih. Si Cubot X50 ini punya layarnya itu luasnya 6,67 inch Full HD, whole punch screen, udah Android 11 dan ini pakai prosesor MediaTek Helio P60. Nah, terus ini kamera utamanya 64 megapiksel, pakai kamera Samsung. Terus ada kamera ultrawide juga 16 megapiksel dan ada kamera selfie 32 megapiksel dan udah Type-C portnya dan punya baterai di 4500 yang udah fast charging 10 watt. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini Cubot ini dari Shenzhen. Oke. Dari China. Langsung aja kita buka. Si Cubot ini gue dapat variannya yang RAM 8128 ya, yang warna green. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini di bagian awalnya kita ketemu sama buku panduan kali ya. Ya ini buku panduan. Di sini ada handphonenya. Kita taruh sini dulu. Terus ada SIM ejector. Ini ada juga buku panduan juga. Tuh. Buku panduan, kartu garansi. Oke. Dan bagian kirinya ini ada kepala chargernya yang punya output di 10 watt. Kalian jangan salah loh guys, si Cubot X50 ini pas gue cek di e-commerce AliExpress gitu ya, ini laku banget guys, yang beli udah ratusan. Gue juga cukup kaget nih, ternyata banyak banget yang beli si Cubot X50 ini. Emang kalau dilihat dari harganya dan speknya ini salah satu handphone yang menarik banget nih. Nah ini kabel portnya USB-C. Dan kita juga dapat earphone kayak gini nih, yang modelnya mirip AirPods Apple iPhone ya, tuh mirip banget. Terus ini juga dia portnya USB-C. Oke, jadi si Cubot emang udah pede banget nih sama handphonenya sampai dikirimin ke Studio Gadgetpedia untuk kita unboxing dan kita review ya. Ini jadi pas kita unboxing emang casingnya itu tuh dalam posisi terpasang nih di handphonenya tuh. Langsung aja kali ya kita buka dulu. Ya, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini ada tulisan Cubot X50. Oke. Nah, jadi kayak gini nih guys. Desain bagian belakang dari Cubot X50 yang ini sih cakep banget nih. Dia tuh pakai kaca AG glass. Jadi ini tuh finishingnya frosted glass ini ya. Terus enak banget sih ini. Matte gitu ya, matte frosted gitu. Jadi nggak nempel sidik jari gitu ya. Nah ini desain frame kameranya yang orang-orang bilang dan menurut gue juga sama. Ini mirip banget nih sama HP Vivo ya, Vivo atau Oppo kali ya. Nah ini ada tulisannya 64 megapiksel SD kamera. Jadi untuk kamera utamanya 64 megapiksel. Terus ada kamera ultrawide 16 megapiksel dan ada kamera makronya juga di 2 megapiksel. Nah ini di bagian bawahnya ada Cubot. Tulisan Cubot tuh. Ini warna greennya sih cakep banget tuh. Kayak dia tuh kayak gradasinya cakep banget tuh guys.
Dan bagian depannya ini kita ketemu sama fitur-fitur unggulannya yang tadi udah ada di dusnya juga. Ini kita juga udah dapat anti gores bawaannya nih. Langsung kita lepas aja. Tuh, di bagian sisi-sisinya juga ini warna hijau juga ya. Ini sih menurut gue desainnya ini cakep banget sih guys. Elegan banget dan unik aja gitu ya. Jarang-jarang kan handphone yang punya finishing bagian belakangnya kayak gini. Jadi bagian belakangnya udah kaca dan bagian atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian kanannya ini ada tombol sensor fingerprint dan tombol power. Nah, ini dia yang kemarin gua sempat bahas juga nih di Instagram. Uniknya dari handphone ini dia punya tombol power yang misah sama sensor fingerprintnya. Kan kalau handphone lain kan pasti ini kayak ini nih si Poco X3 Pro kan nyambung kan nih. Sensor fingerprintnya di sini, tombol powernya juga di sini. Nah, kalau ini tuh beda. Jadi tombol powernya ada di bagian atas, terus sensor fingerprintnya misah ada di bagian bawah, tuh guys. Terus di bagian bawahnya ini ada port USB-C, ada mic, ada speaker, dan bagian sisi kirinya ini ada tombol volume dan ada tray. Jadi emang menurut gue menarik banget nih, untuk di harga 2,5 jutaan dia udah punya material kaca di bagian belakangnya ini guys sih. Salah satu hal yang masih jarang kita temuin ya di Indonesia untuk brand lokal. Bisa harga kasih 2,5 juta tapi dia punya material kaca. Dan kacanya ini juga bukan kaca yang glossy, karena ini bagian kacanya itu bisa dibilang finishing itu lebih spesial lagi karena frosted glass gitu ya. Jadi mirip-mirip iPhone 12 lah ya yang frosted finishingnya gitu ya. Oke, langsung aja kita jalanin si Cubot X50. Oke, jadi ini dia tampilan awal dari si Cubot X50 yang udah selesai gue setup nih barusan. Nah, ini dia punya layarnya nih 6,67 inch dan dia udah punya resolusinya Full HD. Dan sesuai ekspektasi kita, ini layar itu bener-bener tampilannya itu udah oke banget sesuai dengan ekspektasi kita ya, IPS LCD Full HD tuh. Dan salah satu hal yang gue suka banget dari si Cubot X50 ini dan gue juga baru tahu gitu ya, untuk tampilannya ini juga bener-bener nggak ada bloatware lah, bisa dibilang ini tuh mirip Google Pixel banget. Dia tampilannya itu tuh bener-bener clean, bersih, udah kayak stok Android, bener-bener tanpa kustomisasi yang aneh-aneh gitu ya. Nih kayak ini tampilan awalnya kayak begini, bener-bener kayak Google Pixel. Terus menunya udah deh kayak gini doang. Tuh, dikit banget bloatware-nya. Paling yang barusan gua download itu ada Antutu, terus ada game PUBG Mobile. Udah, selainnya itu terus ada CPU Z satu lagi. Udah, selain itu udah nggak ada aplikasi bloatware atau aplikasi yang nggak guna lainnya ya. Karena ini benar-benar simple banget dan pastinya ini sih harusnya nih ringan banget nih. Karena dia nggak ada bloatware yang aneh-aneh gitu ya. Dan ini dia tampilan awal di Cubot X50. Tuh, untuk ikonnya gue juga suka nih. Ini dia punya ikonnya yang gede-gede banget. Emang sih bisa diatur, cuman ini sesuatu yang salah satu hal yang oke aja gitu ya. Pas kita nyalain handphone ini, udah langsung kita dikasih sama tampilan yang clean dengan ikon-ikonnya yang besar dan enak banget dilihatnya. Pokoknya nih, untuk UI-nya si Cubot X50 ini mantep banget. Gue suka banget nih. Buat kalian yang nggak suka yang ribet-ribet, minimalis, ini cocok banget nih. Dan ini bagian menunya, kita coba ke bagian settingnya. Oh ya, si Cubot X50 ini juga udah punya fitur NFC nih guys. Mana ini dia NFC-nya nih. Tuh, dia udah punya fitur NFC. Untuk layarnya dia memang sayangnya itu dia belum support high refresh rate nih guys. Jadi masih 60 Hz ya untuk layarnya. Tapi ya oke lah, untuk di harganya ini salah satu yang menarik banget gitu ya, karena dia punya UI-nya itu yang bener-bener mirip banget sama Google Pixel. Terus Antutunya, nah ini dia Antutunya, dia itu pakai MediaTek Helio P60. Untuk Antutunya sendiri dia ada di angka 204.000. Tuh, MediaTek Helio P60 dengan kode MediaTek MT6771. Oke, jadi ini dia buat kalian yang penasaran sama tampilan dari si Cubot X50. Emang dia bener-bener simple banget, selayaknya HP Android murni tanpa kustomisasi. Oke, sekarang kita ke menu kameranya aja. Nah, ini dia untuk menu kamera utamanya nih guys. Nah, ini dia ada kita dari mode auto.
Terus ini ada mode makro, emang dia ada dedicated kamera makro ya yang 2 megapiksel. Terus ini juga ada mode ultrawide yang ada di 16 megapiksel. Terus ini ada mode portrait, ada video. Videonya itu kita cek quality-nya, dia maksimal di Full HD tanpa ada settingan FPS. Ada mode beauty, ada extra, dia ada juga mode night juga, panorama dan pro. Dan untuk kamera depannya portrait, beauty, dan untuk video kamera depannya dia ada di resolusinya. Oh, untuk kamera depannya maksimal resolusinya ada di HD. Terus untuk tampilan bezelnya ini juga ya standar lah ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Cakep sih, gue suka banget nih sama desain bagian belakangnya ini. Dan UI-nya yang gue suka banget. Jadi ada dua. Jadi so far sejauh ini ada dua hal yang gue suka dari handphone ini. Kalau harganya sih emang so-so lah ya. Harganya menurut gue lumayan terjangkau dan cukup affordable, worth it dengan kualitas yang dikasihnya. Dua hal yang gue suka, layarnya ini dia punya kualitas yang oke, sekalian sama UI-nya juga udah clean banget, dan desain material bagian belakangnya ini yang feel-nya mewah banget dengan build quality yang oke banget. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke game PUBG nih. Kita tes gimana performa dari si Helio P60. Kita setting grafisnya dulu, dia maksimalnya ada di SD High. Sekarang kita mainnya di Smooth High. Oke. Jadi gimana guys kalau menurut kalian si Cubot X50 ini dengan harga 2,5 jutaan, dia punya layar 6,67 inch Full HD IPS, prosesornya P60, bodinya ini kaca, dan udah punya kamera ultrawide dan udah ada NFC juga. Menurut gue ini ya cukup oke lah ya untuk di harganya ini. Dengan UI-nya itu yang clean banget ya. Salah satu hal yang paling gue suka ya itu UI-nya yang clean banget sih phone ini. Bener-bener kayak Google Pixel banget lah. Performanya juga ini masih lumayan oke. Tuh. Di settingan smooth high. Jadi sekian dulu untuk video unboxing dari si Cubot X50 kali ini. Sampai nanya pendapat kalian, nanti untuk link pembeliannya akan gua sertain di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys!